kereta api sebenarnya KAI sebenarnya tinggi nih bisa laba, tetapi kan karena punya Wush ini kan jadi akhirnya defisit gitu. Ini kan ada yang salah Pak di WUS ini Pak sebetulnya. Dari dulu kami amati waktu kami menerima proposal dari KCIC dari kereta api cepat waktu itu. Visibility study-nya kan kalau optimistik tuh 76.000 Pak penumpangnya. Kalau yang pesimis 50.000 Pak. Sekarang Pak baru 40-50% Pak dari target itu Pak. 20.000, 40% dari pesimis Pak. Kalau dari optimis itu cuma 30% Pak. Ya pasti meleset semua keuangannya Pak. Maka sekarang Bapak menanggung yang luar biasa besar. Kalau ditambah dengan cost overrun, sekarang utang Bapak sudah 5,35 miliar US. Kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu. Tapi saya memang melihat bahwa ada hutang yang begitu besar yang harus ditanggung oleh kereta api dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCIC. Bapak kan memegang saham dari PSBI ya, 58% lebih. Ya. PSBI menguasai 60%, ya, dari China 40%. Pak, itu kalau dihitung, Pak, 2025 itu bisa beban keuangan dan dari kerugian KCIC itu bisa mencapai 4 triliun lebih. Sekarang saja beban keuangan sudah 1,2 triliun 6 bulan. 6 bulan 1,2 triliun. Saya hanya baca dari laporan keuangan, Pak. Ya. Nah, ini saya yakin benar ini, Pak. Dari beban KCIC sudah 950 miliar. Kalau dikali 2, Pak, itu udah 4 triliun lebih, Pak. 2024 itu 3,1 T. Tapi kalau dipakai analisis, Pak, ini 2026 itu bisa sampai 6 triliun, Pak. Kalau itu bergeser naik terus, Pak, apa yang terjadi? Total hutang Bapak akan naik terus. Bahkan laba Bapak dari yang usaha-usaha lainnya itu akan tenggelam oleh bunga, oleh beban. Nah, ini menjadi apa langkah Pak Dirut untuk menyelesaikan ini? Karena kalau enggak, Pak, Bapak nggak dapat tantiem ini, Pak. Gaji jalan tapi tantiem nggak dapat. Ya karena nanti akan terlelap oleh beban keuangan dan ruginya KCIC. Ini kan ada yang salah Pak di WUS ini Pak sebetulnya. Dari dulu kami amati waktu kami menerima proposal dari KCIC dari kereta api cepat waktu itu. Visibility study-nya kan kalau optimistik tuh 76.000 Pak penumpangnya. Kalau yang pesimis 50.000 Pak. Sekarang Pak baru 40-50% Pak dari target itu Pak. 20.000, 40% dari pesimis Pak. Kalau dari optimis itu cuma 30% Pak. Ya pasti meleset semua keuangannya Pak. Maka sekarang Bapak menanggung yang luar biasa besar. Kalau ditambah dengan cost overrun, sekarang utang Bapak sudah 5,35 miliar US. Ya. Kalau catatan saya begitu, mungkin 7 lebih mungkin, tapi 5,35. Ya. Nah, ini skenario ini kan harus dibereskan nih, Pak. Nah, ini yang kita ingin tahu sebetulnya apa yang Bapak ingin lakukan. Menurut saya ini masa serius, Pak. Kalau enggak, Pak, tahun depan kami datang, Bapak sudah rugi, Pak. Dan prestasi Bapak sebagai Dirut KAI yang baru akan tercoreng, Pak. Karena dianggap Pak Bobi ini gagal. Persoalan proyek WUS begitu,
Ini PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia tadi sudah disampaikan, konsorsium dengan pemegang saham KAI tertinggi 58,53%, Wika 33,36%, Jasa Marga 7,08%, Perkebunan Nusantara 1,03%, PT SBI memegang 60% saham di KCIC Operator WUS. Termasuk dalam proyek strategis nasional menghabiskan investasi sebesar 7,2 miliar US dollar atau setara 116 triliun. Kerugian semester 1 2025, mohon saling cek Pak datanya, mencatat kerugian 1,625 triliun dari investasi di PSBI, KAI kerugiannya sebesar itu. Kemudian selama tahun 2024 kerugian sebesar 4.195 triliun, total investasi KAI ke PSBI 2025 sejak awal tahun telah menyuntikkan modal 7,7 triliun untuk KCIC. Nah, menurut saya ini perlu ada kejelasan. Sampai saat ini belum ada pembentukan konsorsium yang baru, Pak Andre. Sehingga kalau tadi ditanyakan, apakah ada negosiasi ulang atau rekonstruksi? Rekonstruksi itu tidak bisa menurut saya tidak hanya melibatkan KAI, tapi di dalam beberapa pertemuan itu juga penting posisi Danantara untuk ada keberpihakan kepada KAI dan juga proses-proses lainnya, konsorsiumnya segera dibentuk, begitu, atau mau dengan cara apa? Kalau dari saya sendiri ambil alih Pak Andre, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa terakhir. Nah, diambil alih oleh negara yang penugasan negara, apalagi masuk proyek strategis nasional, jangan dibebankan kepada BUMN. Apalagi BUMN tersebut adalah BUMN yang menyelenggarakan pelayanan publik, bisa kolaps. Kalau pelayanan publik di bidang transportasi kolaps, sekali lagi akan berimbas pada berbagai hal. Dengan seluruh rasa hormat saya, Bapak, mohon diperbaiki nanti presentasi ini. Karena teman-teman yang lain ini, dan saya berharap lah, kalau direksi, ini siapapun direksinya, kalau posisi konstruksi hukumnya seperti ini, KAI akan tetap terbebani kok. Kalau persoalan WUS-nya tidak diselesaikan, siapapun dirutnya juga akan tetap tidak akan berhasil memimpin KAI. Di luar persoalan culture dan sebagainya. Kami minta roadmap soal WUS, Pak. Bapak bisa tanyakan ke WUS, Bapak juga harus menguasai soal hal itu, karena kalau tidak, hutang KAI yang menjadi beban KAI yang Bapak tadi sampaikan, bahkan saya lihat kemarin baru 900 miliar di kuartal pertama 2025, tapi kalau di paparan Bapak tadi sudah 1,2 triliun ya kan. Artinya ini kan beban yang tidak kecil. Nah, bagaimana exit plan yang akan Bapak lakukan agar beban utang ini tidak menjadi benalu bagi KAI ke depan begitu, Pak? Karena kalau mengandalkan Danantara untuk bagaimana menyelesaikan persoalan utang ini juga ini tidak baik juga, karena ini akibat dari salah kebijakan yang kemudian hutangnya suruh menyelesaikan orang lain, maka ini akan menjadi bagian dari gali lubang tutup lubang. Ingat bahwa tidak semua masyarakat nikmatin WUS loh, Pak. Bahkan kami saja beli naik WUS juga nggak murah juga, beban juga buat kami ya kan. Apalagi rakyat-rakyat yang mereka yang tidak tinggal di Jakarta dan sekitarnya, jangan sampai mereka yang bayar pajak hanya untuk membayar beban utang yang ditanggung oleh KAI ini begitu.